Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang sintaksis dan frasa. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Pengertian sintaksis adalah tempat-tempat atau kotak-kotak yang bertujuan memisahkan subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Lanjut ke jenis fungsi sintaksis. Jenis fungsi sintaksis: subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Contoh dari jenis fungsi sintaksis. Yang pertama, pagi ini kami tidak sarapan. Pagi ini termasuk subjek, termasuk keterangan waktu. Kami termasuk subjek, tidak sarapan termasuk predikat. Contoh yang kedua, kakakku menjadi polisi. Kakakku sebagai subjek, menjadi sebagai predikat, dan polisi sebagai pelengkap. Lanjut, yang ketiga yaitu kategori sintaksis. Kategori sintaksis yaitu jenis kata atau kata gabungan dari fungsi sintaksis. Contohnya, aku benci kamu adalah subjek. Aku berkategorikan pronomina atau kata ganti orang. Jenis-jenis kategori sintaksis: kata benda nomina, kata sifat adjektiva, kata kerja verba, numeralia kata angka, preposisi kata depan, konjungsi kata penghubung, pronomina kata ganti orang, adverbia dikategorikan mendampingi kata benda, kata sifat, kata kerja dalam sebuah pembentukan frasa. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Lanjut ke jenis-jenis frasa. Yang pertama, jenis frasa berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa yang sederajat dengan kata lain. Tidak ada yang berperan sebagai inti dan tidak ada yang berperan sebagai penjelas. Sedangkan frasa subordinatif adalah yang tidak sederajat, ada yang berfungsi sebagai inti dan ada yang berfungsi sebagai penjelas. Contohnya buku biru. Biru adalah penjelasan bahwa buku itu berwarna biru. Yang kedua, jenis keutuhan pembentukan sebagai frase. Yang pertama, frase eksosentris adalah frase yang begitu berdekatan sehingga jika dipisahkan maka tidak akan berterima. Contohnya di pasar, misalkan dibuat kalimat ibu berjualan di pasar. Jika dia dihilangkan maka tidak akan menjadi kalimat yang logis karena kalimatnya menjadi ibu berjualan pasar. Lanjut, frase endosentris. Frase endosentris adalah frase yang unsur kedudukannya dapat mengganti keseluruhan kedudukan. Frase endosentris dapat dibagi tiga macam. Yang pertama, frase endosentris koordinatif. Yang kedua, frase endosentris atributif. Yang ketiga, frase endosentris apositif. Frase endosentris koordinatif adalah frase yang unsur-unsurnya setara dan dapat dihubungkan dengan kata konjungsi. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan penggaris. Buku, pensil, dan penggaris adalah setara, sedangkan dan termasuk konjungsi. Dihubungkan dengan konjungsi.
Yang kedua, endosentris atributif adalah unsur-unsur frasa yang tidak setara. Contohnya buku sejarah. Bila dimasukkan dalam kalimat buku, ibu membaca buku sejarah. Dan yang ketiga, frasa akusitif. Frasa akusitif adalah frasa yang unsur-unsurnya bertenaga berpenerangan tambahan dan tidak dapat dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, Ali tetanggaku itu jahat. Lanjut ke jenis frasa yang berikutnya, yaitu frasa berdasarkan maknanya. Frasa lugas adalah frasa yang maknanya sesuai dengan unsur bentuknya. Contohnya pisang goreng, yang maknanya pisang itu digoreng. Yang kedua, frasa metaforis adalah frasa yang maknanya sedikit mengalami pergeseran dan masih dapat diprediksi maknanya. Contohnya catatan kaki. Catatan kaki bukanlah catatan di kaki ataupun catatan menggunakan kaki, melainkan sebuah catatan. Dan yang terakhir, frasa idiomatis adalah frasa yang tidak dapat ditebak atau jauh dari kata pembentukannya. Contohnya kambing hitam. Bukanlah kambing yang berwarna hitam, melainkan orang yang disalahkan. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.